Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Telesforus Handrianus Salu. Kali ini saya akan memberikan beberapa informasi terkait dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai salah satu upaya menyelesaikan tugas mata kuliah Pancasila dan juga tindakan konkret apa yang sudah ada di dalam nilai Pancasila yang kelima. Ketika ditanya tentang bagaimana pandangan saya mengenai nilai sila Pancasila yang kelima secara umum dan tindakan konkret apa yang menunjukkan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu nyata. Jadi artinya bicara secara umum ya, tidak bicara secara konteks wilayah atau konteks lingkup tertentu, tapi secara umum. Jadi mungkin ada beberapa aspek yang dapat menunjukkan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu nyata. Yang tanda paling pertama itu mungkin adalah kesetaraan ekonomi. Kesetaraan ekonomi itu artinya bahwa ya setiap warga negara punya hak yang sama untuk mengakses sumber daya ekonomi. Masuk dalamnya pekerjaan yang layak, pendidikan, layanan kesehatan. Tujuannya kan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, artinya membatasi atau mereduksi jurang antara mereka yang disebut dalam tanda petik miskin dan mereka yang disebut dalam tanda petik kaya. Jadi itu satu hal pertama. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia artinya kesetaraan ekonomi. Artinya harus setiap komponen masyarakat termasuk dalamnya pemerintah, setiap instansi-instansi yang memang mengenal langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat harus berusaha untuk mewujudkan itu, kesetaraan ekonomi. Dari situ kemudian juga muncul hak asasi. Hak dasar sebagai manusia itu perlu untuk dilindungi. Jadi diskriminasi itu sebenarnya tidak boleh ada, atau mungkin intimidasi, perlakuan tidak adil dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Jadi lembaga yang bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi setiap warga negara itu harus benar-benar memastikan bahwa setiap komponen masyarakat, entah dari golongan manapun, entah dari latar belakang budaya manapun, punya perlindungan yang sama di hadapan hukum tentunya. Jadi setiap kali ada diskriminasi, setiap kali ada penindasan atau intimidasi, dilakukan penanganan. Jadi keadilan itu nampak dari situ. Yang berikut yang juga menurut saya tidak kalah penting adalah keadilan dalam partisipasi politik. Bayangkan saja kalau misalnya satu pemerintahan dipimpin hanya oleh orang-orang yang sama, bagaimana mereka dapat dibayangkan mereka akan sebagaimana bertingkah laku seenaknya. Mereka bisa memanfaatkan semua sumber daya yang seharusnya dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat banyak, malah digunakan untuk kepentingan pribadi, kepentingan golongan sendiri. Jadi jadi setiap orang harus punya akses untuk ambil bagian dalam ranah politik. Partisipasi politik itu harus merata, atau setiap orang punya hak untuk itu. Itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya kan keadilan sosial berarti masuk di dalam ranah kebersamaan, dalam hidup kebersamaan masyarakat. Semua orang mendapat bagiannya sesuai kebutuhannya. Artinya bukan berarti semua orang diberikan yang sama, tetapi kesetaraan di sini berarti ya yang lebih, yang sudah punya banyak tetap dikasih, tetapi dikasih sedikit. Bedanya misalnya yang
Bandingkan saja seperti ini. Ada satu orang kaya, ada satu orang miskin. Misalnya dikasih sesuatu, orang kaya dan orang miskin ini tidak bisa dikasih sesuatu dalam jumlah yang sama. Karena kadar kebutuhan mereka itu berbeda. Orang miskin mungkin dikasih yang lebih, tapi orang kaya dikasih sedikit karena dia sudah punya. Sedangkan orang miskin punya sedikit, jadi kasih lebih. Orang kaya punya banyak, dikasih sedikit. Itu namanya keadilan menurut konsep pandangan saya. Yang berikut, tindakan konkret yang lebih konkret ya, itu mungkin pendidikan gratis dan buku berkualitas. Mungkin ini adalah mimpi, angan-angan yang mungkin bisa diwujudkan suatu saat nanti. Kemudian adalah layanan kesehatan yang terbuka umum. Ya, sekarang kita sudah lihat pemerintah sudah mencanangkan sejak beberapa tahun lalu program BPJS. Itu program jaminan kesehatan untuk masyarakat. Ini salah satu bentuk perwujudan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, perlindungan hak pekerja, misalnya seperti para buruh. Jadi mereka juga ada hukum yang melindungi mereka. Mereka tidak diperlakukan hanya karena mereka buruh, kerja kasar. Bukan berarti mereka dapat diperlakukan seenaknya. Mereka punya hukum yang melindungi mereka. Nah, ini juga disebut keadilan dalam pandangan saya. Mungkin ada banyak hal lain yang berkaitan dengan itu. Tapi pada intinya bagi saya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu berarti semua orang mendapat perlakuan yang adil dan setara dalam berbagai aspek kehidupan. Apapun itu, setara, adil. Dan konsep kesetaraan ini bukan berarti sama, tetapi sesuai dengan porsinya. Itu yang perlu saya garis bawahi di sini. Kemudian nanti lanjut di yang berikut.